Pengenaan bunga berbunga terhadap PPN dan atau PPN BM. Eh, dalam hal ini mobil ya, kendaraan. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, dan analisaku. Saya tiba-tiba kepikiran bahwa di dalam komponen kendaraan, gitu kan, jelas terkandung PPN 10% dan atau PPN BM yang nilainya bisa 10% sampai dengan 75% kalau tidak salah yang saya baca tentang undang-undang PPN. Hal ini akan saya kaitkan dengan KPM, kredit pemilikan mobil oleh LKB dalam hal ini perbankan dan LKNB dalam hal ini leasing. Sepengetahuan saya, apabila saya kredit mobil kepada leasing dan atau kepada perbankan, namun karena saya belum pernah lakukan hal ini kepada perbankan, kalau tidak salahnya kepada leasing, tiba-tiba saya kepikiran bahwa dalam mengenakan bunga untuk memperhitungkan cicilan bagi nasabahnya, biasanya itu leasing akan menerapkan misalnya bunga untuk 1 tahun kredit misalnya gitu kan 6%, untuk 2 tahun kredit 7%, 3 tahun kredit 8% misalnya. Jadi apabila saya melakukan kredit untuk 2 tahun, gitu kan, jadi akan dikenakan bunga 7% misalnya gitu kan. Jadi kalau mobilnya nilainya 500 juta, artinya saya akan diperhitungkan setelah dipotong dengan down payment misalnya 20%. Jadi artinya saya memiliki sisa hutang 80% atau 400 juta. Maka leasing itu akan mengenakan angsuran atau cicilan berdasarkan perhitungan bunga 2 tahun yaitu 16% kali 400 juta dibagi 24 bulan. Biasanya kurang lebih begitu. Namun yang saya permasalahkan bukan terhadap cicilan, gitu kan, tetapi terhadap perhitungan bunganya yang tadi 2 tahun berarti 7% ya, berarti 14% ya. 14% kali, karena 1 tahun 6%, 2 tahun 7%, 3 tahun 8%. Jadi kalau saya mengambil 22 tahun berarti 24 bulan, artinya 7% kali 2, 14%. Jadi 400 juta kali 114% dibagi 24 bulan. Kurang lebih perhitungannya begitu. Tetapi yang saya ingin permasalahkan adalah bahwa bukankah di dalam mobil itu, harga mobil itu terdapat komponen pajak PPN 10% dan atau PPN BM yang nilainya saya tidak tahu antara 10% sampai 75%, dan itu hanya otoritas pajak yang tahu, otoritas keuangan. Jadi apakah pengenaan suku bunga terhadap BKP, barang kena pajak dalam hal ini mobil, yang di dalam komponen BKP itu terkandung komponen pajak PPN 10% dan atau PPN BM, apakah itu bisa diterima? Ataukah itukah wajar? Karena menurut saya PPN itu kan pajak pusat, demikian juga PPN BM. Itu adalah pengenaan bunga berbunga, itu adalah kewenangan pusat gitu, atau Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan. Jadi seharusnya gitu kan, di dalam leasing itu mengenakan bunga kepada nasabah debiturnya, bukankah harusnya dia mengeluarkan dulu pajak PPN 10% dan atau PPN BM-nya gitu kan. Jadi apabila PPN BM-nya kita anggap 20%, jadi artinya dari harga mobil 500 juta, ya kan? Berarti itu sebetulnya adalah 130%, ya kan? Jadi artinya ada komponen PPN 10% dan PPN BM 20%. Jadi harga 500 juta itu adalah sebetulnya 130%. Jadi seharusnya gitu kan,
leasing itu memperhitungkannya adalah 100% per 130% kali 114% dibagi 24%. Logikanya menurut saya perhitungannya begitu. Bahwa kemudian masalah siapakah yang akan membayar PPN 10% dan PPNBM 10% itu adalah teknis. Tetapi PPN dan PPNBM itu kan dapat dialihkan. Karena yang tidak dapat dialihkan menurut saya hanya PPh pajak penghasilan. Jadi karena yang akan mendapat keuntungan profit adalah leasing, tidak ada salahnya ya kan PPN dan PPNBM di dalam mobil yang akan dikredit oleh nasabah debiturnya yang menjadi tanggungan leasing yang untuk kemudian leasing itu membebankan kepada nasabah dalam bentuk bunga, tetapi ya tentunya di luar pajaknya ya, karena pajak itu adalah kewajiban hukum setiap warga negara. Tidak mungkin kan nasabah yang harus membayar PPN-nya dulu, PPNBM-nya, terus kemudian baru sisa hutangnya, berarti nasabah harus membayar down payment 20% plus 10% PPN plus 20%. Saya kira itu kan tidak logis lah, karena kita kan geluntungan ya belinya itu mobil itu kan sudah including mobil itu setelah dioperasionalkan dalam arti sudah dikeluarkan dari pabean atau dari produsen, dari eksportir, dari importir gitu kan. Karena apabila barang itu adalah CKD atau bahkan CBU gitu kan, ya jelas untuk keluar dari pabean kan harus kena pajak. Itu kita nggak bicara soal BPN lo ya, biaya balik nama lo ya, dan PKB pajak kendaraan bermotor ya. Jadi tetapi yang jelas itu kan di dalam BKP itu jelas intinya ada komponen pajak. Yang menurut saya komponen pajak itu adalah kewenangan negara, bukan kewenangan leasing. Jadi saya rasa leasing juga tidak berhak untuk mengenakan bunga terhadap komponen pajak. Jadi sekali lagi mohon kepada otoritas keuangan atau pajak, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak, dan khususnya juga kepada otoritas LKNB, ya untuk menyelidiki lah, mengaudit, ya kan, kemudian menindaklanjuti permasalahan ini. Bahwa apabila memang itu bukan haknya leasing, ya, dan itu adalah hak negara, ya hak negara harus menarik. Dan jelas harus dipertimbangkan. Dan tentu harus diaudit gitu kan, berdasarkan undang-undang pajak kalau tidak salah ada kewajiban bahwa perusahaan itu harus menyimpan gitu kan, menyimpan data selama 10 tahun. Atau faktur atau data, intinya data transaksi selama 10 tahun. Dan demikian juga dalam undang-undang dokumen perusahaan kalau tidak salah juga ada kewajiban untuk menyimpan data transaksi 10 tahun sebagai dokumentasi. Sehingga saya rasa apabila saya benar, ya kan, silahkan Dirjen Pajak menindaklanjuti hal ini bekerja sama dengan otoritas lain gitu kan. Dan saya siap akan membantu dengan bukti-bukti yang saya miliki. Tapi apabila saya keliru, ya, silahkan kontra pendapat saya ini. Demikian, karena hal ini kan dapat membantu negara juga untuk menarik dana-dana yang apabila memang itu merupakan hak milik negara. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Salam sukses masih dari Grand Aston Puncak. Yes!